Hari ini atau video tutorial ini akan mempelajari tentang bagaimana membuat aplikasi manajemen proyek atau project manajemen di Microsoft Excel. Mungkin banyak video tutorial tentang project manajemen, tapi menurut saya insya Allah nih video ini akan memudahkan kalian. Jadi di sebelumnya kalian kan udah belajar dalam beberapa pertemuan kemarin, yaitu mengenai konsep manajemen proyek atau proyek manajemen dan juga bagaimana menggunakan Microsoft Project. Salah satu, saya sebagai dosen itu punya keinginan agar kemampuan kalian itu juga meningkat secara istilahnya secara kompetensinya. Ya, seperti itu. Oke. Angka apa yang pertama kali yang harus kalian lakukan adalah pertama kalian siapkan data seperti ini. Jadi di sini misalnya ada nama proyek, nanti di sini bisa kamu tandakan, kemudian di sini ada pimpinan proyek, Sancoko, misalnya, atau nama kalian masing-masing. Pilihlah oleh kalian start date proyeknya, yaitu pada tanggal 4 Desember, seperti itu. Ya, pokoknya defaultnya oleh kalian gunakan aja 4 Desember 2022. Kemudian di sini ada task. Task itu kayak penugasan ya, kalau teman ingat bahwa dalam sebuah proyek itu ada beberapa kegiatan lah. Task itu kan kegiatan ya, aktivitas. Nah, di dalamnya itu ada lagi aktivitas. Jadi di sini misalnya project stage 1, di sini ada task 11, 12 dan seterusnya. Project stage 2, 2.1, 2.2 dan seterusnya. Kemudian di sini ada kategori progress, start dan end. Ikutin aja oleh kalian penanggalannya persis seperti ini. Seperti itu. Oke, silakan kalian teman-teman kerjakan. Oke, setelah kalian kerjakan pekerjaan itu anggaplah seperti ini. Ya, akan terjadi cara buka ya tadi video Hanan Ataki ya. Oke, kalian kemudian udah buat seperti ini. Jadi kalau jadi ada nama proyek misalnya Gancat Excel, manajernya Sancoko, mulai proyeknya adalah 4 Desember, sama seperti yang tadi ada di dalam slide. Ya, kemudian oleh kalian buatlah sebuah tanggal di sini sama persis seperti ini. Ya, intinya nih kalau kamu matiin di Microsoft Project itu ada bagian headernya itu ada semacam penanggalannya. Nah, nanti kamu tuliskan di sini 4 Desember. Atau ya 4 Desember. Nah, tergantung kalau kalian mau bahasa Inggris 4 Desember ya. Ini karena di Indonesia 4 Desember 2020. Kemudian sesuai dengan ini, misalnya di sini sampai 13 Januari, oleh kalian buatlah, kemudian tarik ke sana sampai 13 Januari ya. Atau mau sampai 8 dulu nggak apa-apa. Nah, ini kan beda-beda ya. Nah, kita pengen biar dia terlihat ya, tinggal terlihat bahwa tanggalnya itu lebih slim dan sebagainya. Maka oleh kalian buka di sini adalah home, kemudian pilih yang namanya ini. Ya, mungkin dulu kita udah pelajarin ya, seperti ini. Kita pilih yang seperti ini, tapi jangan yang seperti ini. Ini kurang bagus. Nah, seperti ini. Oke, kemudian kita katakan ya. Oke. Nah, kita tarik bersama-sama. Nah, kan muncul seperti ini ya. Oke. Kemudian untuk bedain kita kasih warna, misalnya di sini adalah warna abu-abu. Nanti kita kalau itu tambahkan tinggal gampang ya. Kita pilih abu-abu, saya lebih suka yang abu-abu, pilih ini. Kemudian terserah ini huruf terserah apakah mau Times New Roman atau Homa misalnya. Tapi kita kembali ke Calibri aja. Sementara itu dulu. Kemudian kita butuh mengidentifikasi. Ini kan tanggal ya. Ini tanggal di atas. Kita butuh sebetulnya ini hari apa sih? Ya, ini hari apa? Ya, maka gunakan oleh kalian rumus seperti ini. Kita coba dulu pakai fungsi txt ya. txt, kemudian kita buka, ada value-nya mana? Value yang ada di sini. Ya. Kemudian format teks itu intinya kita memunculkan dia dalam bentuk apa? Apakah bulan, tahun, atau hari, seperti itu ya. Jadi value itu adalah ke sel, format teks itu. Nah, itu diisyaratkan dengan yang namanya misalnya kasih kutip DD kutip. Ya, kita enter. Nah, jadi tanggal. Nah, seperti itu ya. Jadi ada 4 itu kalau misalnya munculnya angka, artinya ngambil angka. Kalau kita tarik ke samping, angka 05, 06, dan seterusnya. Nah, Pak, tapi saya pengen memunculkan bentuknya adalah Jumat. Misalnya tadi kalau hari bahasa Inggris ada free day dan sebagainya. Maka tambahkan oleh kalian
dengan tambah D lagi. Oke, kalau bulan itu biasanya M ya. Saya juga pengen tahu. Nah, dapat ya 12. Jadi biar teman-teman tahu, oh kalau munculkan tanggal ini dari sebuah tanggal apa karakternya. Biar tahu. Oke, ini DD. Dari Jumat ya. Jumat. Serat. Ujungnya sebelumnya. Cuman nggak muat ya, mau kita miringin lagi nggak. Nah, kita butuh munculkan yang namanya pakai fungsi apa? Fungsi masih gabungan teks juga menggunakan fungsi namanya left. Left seperti ini, teksnya udah ada nih rumus ini ya. 6 chartnya berapa? Titik koma, kasih angka 1, enter. Nah, muncul jadi hanya diambil karakter depannya aja. Oh, bahwa kalau ini adalah Jumat. Nah, gimana? Mantap ya. Lanjut, kemudian saya kasih warna seperti ini. Oke, terus apa lagi nih yang kita, nah hari ini sebetulnya ya kita bikin ini buat apa sih? Tema pertama itu kita bikin Gantt chart ya. Jadi perkembangan yang namanya apa namanya, kayak semacam timeline lah ya, atau istilahnya Gantt chart seperti itu. Habis itu apa yang kita lakukan? Habis kita udah bikin tadi nama proyek, manajer, mulai proyek, ada task, profit dan seterusnya, maka oleh kalian dan selanjutnya tadi ingat-ingat ya rumusnya ada left, kalau dilihat left text dan sebagainya. Oke, kemudian oleh kalian itu masukkan atau bikin nama, ya, bikin nama, ya. Gimana namanya? Kamu tinggal pilih ada di namanya formula. Namanya adalah name manager, ya, manager. Atau pakai define name juga boleh, yang bisa kayak gini, ya. Tapi taruhnya, ini taruhnya jangan di sel ini nih, ya, karena nih lihat ada 8 Desember. Ya, name-nya ada nama ya, tapi kita cancel dulu. Nah, lihat, karena ini ada pengaruh nih. Lihat nih ada kemudian ada kolom, ada baris, tapi jangan di situ, taruh dulu di sini. Ya. Taruh di sini, lihat di atas start date ya. Kemudian oleh kalian define name, kasih nama tax start. Ya. Nah, kemudian nih jangan lupa, mungkin di kalian masih bentuknya ini ubahlah jadi Gantt chart ya. Pilih Gantt chart, kemudian ini dihapus dolarnya karena kita akan mengunci kolom ya, dolarnya kita hapus. Kemudian taruh lagi di sini, kasih define name, tax apa? N tax N atau tax N ya. Tax N. Ini pilih Gantt chart. Ininya sama dihapus dolarnya. Kita cek sekali lagi untuk memastikan apakah sudah benar. Coba ya, tax N, tax start. Pastiin dulu. Chat oke, cancel. Tax N ini saya edit dulu buat pastiin. Gantt chart, saya pilih Gantt chart. Ingat ya, ngambilnya dari sini. Kemudian saya close, satu lagi kamu taruh di sini. Tanggalnya dia. Ya. Tanggal dia bukan di sini ya, tapi di sini. Ya, kasih define name lagi. Di sini namanya date. Ya. Tapi ini yang dihapus dolarnya yang di depan depan sip. Ya, pastikan ingat ya, kalian udah punya 3 nama, date, tax and start, dan seterusnya. Oke, selanjutnya apa? Kita kan tadi ya mau bangun yang namanya Gantt chart ya. Maka kita masukkan sebuah rumus, kita testing dulu, namanya fungsi n. Ya, jadi akan seperti ini, n kurung buka, logikalnya itu mudah-mudahan saya nggak ketukar ya. Di sini adalah date, gitu ya, date ini lebih kecil sama dengan tax start. Ya, kemudian titik koma, pakai date lebih besar sama kecil, tax end. Kita lihat dulu, kita tes dulu, dia akan menjadi true.
Ini jadi apa nih? Jadi false. Nah, ya ini sebetulnya alat uji ya. Kenapa? Ini ngapain sih Pak? Sebenarnya kita lagi nguji rumus kita bisa jalan atau tidak, seperti itu. True, 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 false. Artinya kalau ngomongin true, 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 bahwa data kita, ya data kita tuh true itu dia akan membuat ganchart secara otomatis dari tanggal 4 Desember sampai sampai tanggal apa namanya? Sampai tanggal berikutnya ya, sampai tanggal 8 Desember seperti itu. Kita buat tes. Oke, ini hapus aja. Kita bisa copy rumusnya. Ctrl C. Kita escape. Buat tes ya. True itu artinya benar. Terus kita taruh di mana? Taruh di sini. Kita pilih ke home, conditional. Oke, sorry, ini diblok dulu. Diblok. Ya, diblok sampai tadi yang dibutuhin. Aduh, ini cukup ya. Wah, kelebihan kita. Oke, atau ini saya ini dulu ya, view. View-nya sampai jadi biar kalau kita bisa tarik dia lebih enak. Ya, kemudian kita pilih ke sini home, conditional formatting, kemudian kita pilih namanya new rule, pilih use formula, terus kita pilih Ctrl V. Ingat ya, date, tax, and tax. Kemudian pilih format, pilih warna, nih, pilih field, ya. Misalnya apa kalau kita misalnya more color, kita bisa pilih yang di sini ya. Misalnya mau yang agak apa namanya, birunya agak kerang-kerang dikit ya, di purple dan sebagainya. Oke, kita pilih oke. Kita pilih oke, tinggal kita pilih oke. Tara, udah ada ya. Ini namanya ganchart kegiatan ya. Kita lihat bisa ke sini, bisa ke sini, bisa ke sini, bisa ke sini. Ini artinya menunjukkan kegiatan kita yang sudah berjalan. Nah, kalau kita mau hilangin bisa lihat grid line kita hilangkan. Nah, gitu ya. Seperti ini. Ini ganchart namanya. Nah, oke, seperti itu. Oke, selanjutnya sesudah teman-teman bisa bikin semacam timeline atau ganchart, silakan teman-teman bisa nyoba nulis di sini di progress, misalnya angkanya di sini 50%. Oke, salah ya. 67% gitu ya. Di sini 25%. 100%. Ini tax yang ini nggak usah lah ya, ini cuman tadi buat contoh aja. Kemudian lanjutin di sini, misalnya di sini 40%, 0%. Nah, kemudian kita tuh juga pengen sudah progress, ada timeline, kita pengen juga apa istilahnya kita itu bisa ngeliat kayak kita perkembangan dalam bentuk bar ya, grafik di dalam tempat ini. Ya, jadi ada perkembangan, oh nanti kalau misalnya 100% tuh full tuh barnya, grafik batang seperti itu. Caranya gimana? Teman-teman yang blok seperti ini, kemudian di sini ada home, kemudian teman-teman PC conditional formatting, pilih namanya apa, data bar ya, data bar, pilih namanya more ya, misalnya formal all cells dan ini ya bla 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 bla. Pilih yang ini, formal all cell based on this value, their value. Kemudian teman-teman ini ada pilihan macam-macam ya, data bar atau color dan sebagainya. Saya pilih data bar. Di sini type yang menjadikan number, di sini juga dipilih menjadi number. Di sini 0, di sini 1. Kemudian colornya saya pilih, di sini ada color, saya pilih yang saya suka yang abu-abu. Oke. Ya, pilih seperti ini, kita pilih oke. Nah, seperti itu. Bagus ya. Kita tes ya, apakah jalan nggak dia? 75%. Nah, ini 60% misalnya. Nah, seperti itu.
Oke, kemudian oleh kalian lanjut bikin namanya lagi name manager ya. Name manager, klik name manager, kemudian pilih sorry, bukan name manager ya, define name. Ditaruh di sini ya, pas waktu di taxnya di angka 50% itu kasih nama tax progress. Kemudian di sini pilih chart seperti biasa, yang dikunci itu kolomnya, jadi dolar di depan 11 kita delete. Oke. Nah, seperti itu. Oke, setelah kalian itu bikin define name gitu ya, saya ulangin ya, mungkin kalau tadi udah ada nggak apa-apa, kita bikin define name. Kalau belum ada, bikin define name yang ada di sini ya. Kemudian kasih nama tax progress gitu ya. Terus kita pilih chart, jadi taruhnya di sini ya, di angka 50%. Kemudian dolar ini dihapus, dolar di depan yang 11, jadi itu ya mengikat di posisi kolom. Kita pilih oke, ini karena access ya, karena tadi saya udah nyoba, saya cancel dulu. Kalau udah ada, kamu tinggal edit aja di tax progress. Nah, kebetulan saya ini suka bergerak nih rumusnya. Nah, kemudian kita pilih sebentar ya, saya mesti tes dulu. Saya khawatir ada rumus yang jalan. Soalnya ya harus dihapus dulu ya, supaya nanti kamu tahu alur ceritanya. Oke, kita balik ke sini. Tadi ya, misalnya kalau misalnya udah ada, kita tinggal main di formula, di manage, ubah di sini nih, progress, edit, mungkin tergantung kolom barisnya baris berapa, yang penting di saya di B. Ini kemudian bergerak-gerak terus, jadi ubahin 11. Oke, pilih close. Ya, tapi pastiin ini jadi 100%, dia jadi penuh, dan seterusnya. Anggaplah berbeda. Kemudian taruh lagi oleh kalian di sini. Kemudian di ujung sini kalian kopas atau tuliskan rumus seperti ini. Hilangkan angka ya seperti ini. Tapi angka satunya kalian hapuskan saja. Kemudian enter. Oke, ini pengen tahu apakah rumus kita jalan ya. True gitu. Seperti itu ya. Oke, ini udah jalan, kamu batalin dia rumusnya. Ya, atau ambil aja ya, Ctrl C, escape, kemudian delete, blok seluruhnya sampai ujung. Kemudian masuk ke home, kalian pilih conditional formatting, pilih new rule, pilih use the formula, Ctrl V. Nah, karena dia tadi sebelah sana adalah abu-abu di perkembangan, kamu pilih format. Nah, format, kemudian pilih fill, pilih yang abu-abu seperti ini. Kita klik OK. Kita pilih OK. Tara, seperti itu. Ya, alhamdulillah. Ya, misalnya dia mau 100%, kita lihat apa jadi 100%. Seperti itu ya. Kita balikin lagi ke 50%. Setengah. Jadi dia bisa bergerak. Misalnya ini 75%. 5%. Kan seperti ini. Seperti itu. Oke, untuk seperti ya. Jadi teman-teman bisa tahu di mana di project management juga bisa kita kerjakan di Microsoft Excel. Untuk sesi ini cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.